Tema yang diangkat sungguh menarik tentang pengampunan. Tanpamu, mu itu Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat mengampuni. Saya, tadi seperti dikatakan oleh Pak Renold, bekerja 25 tahun di rumah retret dan mendampingi anak-anak yang terluka. Dan bukan kebetulan, ini mungkin rencana Allah, saya pun adalah seorang anak yang terluka dulunya. Bagaimana luka itu dibawa sampai saya imam, bahkan menjadi imam, menjadi pastor. Luka itu tidak saya sadari. Luka itu diam-diam membuat saya, dulu waktu frater saya rendah hati sekali. Kalau pimpinan mengatakan, waktu frater, kamu di sini, tugas ini. Ya, baik, saya terima, rendah hati. Setelah saya jadi pastor, kok saya jadi sombong? Kok saya mudah menolak? Kok saya menjadi orang yang agresif, membalas? Jadi kalau engkau disakiti, prinsipnya sakiti lagi. Ngapain harus diterima gitu. Kalau engkau ditampar pipi kiri, jangan dikasih pipi kanan. Tampar lagi 3 kali. Kalau belum sampai mati. Itu. Setelah saya jadi pastor, kok saya menjadi orang yang ganas? Kok saya menjadi orang yang menakutkan? Lalu saya mencoba untuk mengolah, itulah sebabnya saya sekolah di Filipina untuk menjadi seorang konselor, konseling keluarga. Dan saya ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang konselor kalau kita tidak mengolah hidup kita sendiri. Syukur, setelah pengolahan kehidupan, saya mempunyai relasi yang bagus dengan orang-orang yang menyakiti saya tanpa sadar. Dan sangat ditekankan di dalam pengolahan hidup bahwa harus ada Tuhan di sana. Itulah sebabnya saya senang berbagi dengan saudara-saudaraku yang terkasih di Palopo tentang bagaimana peran Tuhan dalam daya kekuatan saya untuk mengampuni. Saya akan share screen dengan Anda supaya Anda tidak melihat wajah saya terus. Nanti Anda bosan melihat saya. Jadi lebih baik saya share screen dan di situ saya bisa memperlihatkan apa yang akan saya bagikan. Ini Injil yang kita bahas. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi, jangan seenaknya kita mohon ampun kepada Tuhan. Ada syarat. Apalagi doa Bapa kami, doa yang sering kita doakan adalah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Kami pun mengampuni. Jadi rupanya pengampunan itu adalah syarat mutlak supaya kita bisa diampuni. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa pengalaman sakit, kecewa, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Di dalam rumah tangga, zaman perjanjian lama, sudah terjadi perpecahan. Lihat Adam mempersalahkan Hawa. Waktu Tuhan berkata, Adam, apakah engkau memakan buah itu? Lalu Adam berkata, wanita yang nyuruh saya makan. Lalu waktu Tuhan menyapa Hawa, Hawa berkata, itu ular. Jadi saling menyalahkan. Kain iri karena persembahannya merasa tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habil diterima. Maka Habil dia bunuh. Sarah istrinya siapa? Abraham. Hagar sudah mempunyai anak Ismail. Sarah belum. Sarah jengkel, Sarah kecewa. Sarah mengusir Hagar. Dan Hagar sakit hati. Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana Yakub ayahnya sangat mencintai anak bungsunya. Saul membenci Daud. Begitu banyak. Jadi, Anda jangan pernah berpikir bahwa
masa lalu di dalam perjanjian lama itu selalu hanya ada kebaikan. Tidak. Dalam perjanjian lama pun diperlihatkan bahwa dalam garis keturunan Yesus pun, Yusuf, garis keturunan Daud, ini pun terjadi kesalahan-kesalahan dan ditulis di dalam sejarah hidup Yesus. Jadi Yesus itu bukan keturunan dari nenek moyang yang kudus, yang tidak ada kelemahan manusiawinya. Enggak. Daud melihat Batsheba dan mengambil Batsheba sebagai istrinya. Padahal itu adalah istri dari orang lain. Jadi perhatikan di sini, rupanya di dalam kitab suci pun dipaparkan kelemahan-kelemahan hidup dalam keluarga. Perjanjian baru, Injil, dan surat-surat pun memperlihatkan kenyataan ini. Lihat, Yesus berbicara tentang perceraian. Ditanya oleh orang Farisi dan Saduki waktu itu, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dan Yesus mengatakan, Musa menulis surat cerai karena ketegaran hatimu. Nah ini, ketegaran hati. Ketegaran hati itu adalah apa? Amarah, kejengkelan, kekerasan kepala. Jadi orang merasa benar, paling benar. Perumpamaan anak yang hilang, diceritakan, ini kisah yang diceritakan oleh Yesus, melukai hati bapaknya. Maria dan Marta. Marta merasa jengkel karena Maria cuma duduk doang. Dia sibuk. Marta iri. Kenapa kok Yesus nggak memuji dia? Maria tuh lihat Marta sibuk banget gitu ya. Jadi perhatikan bahwa di dalam kisah kitab suci pun diperlihatkan bahwa ada banyak sekali permasalahan kehidupan yang membuat orang marah, membuat orang sedih, membuat orang kecewa, membuat orang punya hati yang terluka. Jadi boleh saya katakan kesimpulan pertama, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya hati terluka. Tidak ada. Kalau Anda mengatakan, ada Romo, orang gila. Oh, orang gila juga sama. Dia terluka pikirannya. Jadi ada saya itu waktu di Pratista sering sekali mengunjungi rumah sakit jiwa. Karena kami kalau di rumah retret kadang-kadang ada kunjungan. Lalu ada orang sakit jiwa itu memegang koran cukup banyak ditata. Lalu dia hitung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tiap hari dihitung terus. Jadi dia memikirkan selembar koran itu sebagai uang. Karena sejak dulunya dia sangat terobsesi cari uang, cari uang, cari uang. Harus dapat uang, dapat uang. Akhirnya saya cerita, kenapa sih? Rupanya dia dulu punya uang banyak dan ditipu oleh orang. Sehingga dia gila, stres, berkelebihan. Jadi dia itu sangat mencintai uangnya, sehingga pada saat uangnya hilang, dia terpukul, dia putus asa, dia kecewa, dan dia akhirnya gila. Jadi, cukup banyak orang juga terluka sekali lagi karena pengalaman hidup. Jadi jangan pernah berpikir, Romo, saya ini adalah orang yang paling menderita, Romo. Sudah lahir jadi anak dari keluarga miskin, sudah itu bodoh, sudah itu saya hitam, bau lagi, Romo. Lihat, jadi kita itu selalu memikirkan, selalu punya pikiran bahwa saya adalah orang yang paling menderita dalam kehidupan. Kesimpulan pertama yang tadi kita lihat adalah apa? Semua orang pernah mengalami pengalaman luka. Semua orang pernah mengalami hatinya disakiti. Pikirannya dirusak. Keinginannya tidak bisa terjadi. Coba kalau boleh jujur, berapa di antara Anda yang dalam hidup perkawinannya, apakah perkawinan yang Anda alami sesuai dengan
yang Anda impikan? Ayo, angkat tangan yang sesuai dengan mimpi Anda hidup perkawinannya. Kalau Anda tidak angkat tangan, angkat kaki dari rumah. Jadi lihat apa yang terjadi, banyak sekali perkawinan memasuki wilayah kekecewaan. Kok gini ya? Dulu suami saya baik banget. Dulu suami saya ampun perhatian. Sekarang malah banyak memperhatikan motornya Romo. Dia elus terus motor itu Romo. Setiap hari burung peliharaannya dia sapa, "Hai Jo." Jo, dia sapa, dia ajak ngomong. Saya dicuekin Romo. Jadi, saudaraku yang terkasih, saya mau menekankan bahwa masuk ke dunia perkawinan pun seringkali orang merasa bahwa kok tidak seperti yang saya harapkan. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu pun menyebabkan orang merasakan kekecewaan. Itu pun menyebabkan orang merasa bahwa saya teraniaya. Dulu saya berpikir saya ini ingin menjadi pastor. Dulu ingin ditugaskan ya di sebuah kampung yang hanya berisi orang-orang tua. Kan orang tua itu senang. Saya kalau khotbah dengan orang tua itu senang sekali. Karena cerita sama pun mereka tetap tertawa terbahak-bahak. Gitu. Lupa gitu ya. Jadi mereka suka denger, senang mendengarkan, sudah diomongin, loh kan kemarin udah cerita, lupa Romo, lupa, cerita lagi, enggak apa-apa gitu ya. Saya senang sekali gitu ya. Dan orang tua itu kalau memberikan kolekte juga kan apa adanya. Di uang kolektenya dia taruh di atas kutangnya, dia buka kutangnya, lalu itu dia kasih uang 1.000, baunya bau kecut sekali gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Saya berpikir bahwa saya tinggal di gereja yang sederhana. Tapi akhirnya saya harus bertugas 25 tahun di rumah retret. Hanya mendampingi retret. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, bagaimana seringkali kenyataan itu harus kita terima. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Ini kok ada yang share screen ya? Tolong. Oke. Thank you. Jadi kalau tadi kita sudah lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak terjadi terluka, sekarang mari kita lihat dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana luka itu muncul di dalam rumah tangga? Bagaimana bisa terjadi? Jadi keretakan dalam rumah tangga, dalam keluarga bisa terjadi karena apa? Karena anak terluka sejak kecilnya ditolak, mau digugurkan. Jadi saya menghadapi sebuah kasus yang saya tangani waktu saya di rumah retret. Anak ini waktu dikandung oleh ibunya, saya tahu bahwa, maaf, ibunya hamil di luar pernikahan. Kebetulan ibunya ini murid saya. Waktu dia mau menikah dengan laki-lakinya, dan laki-lakinya adalah kakak kelas dia, masih SMA. Lalu saya disuruh menikahkan, tetapi saya mengatakan jangan dulu, karena mereka belum tentu sungguh-sungguh saling menyayangi. Anak SMA itu masih mencari kenikmatan. Dan rupanya kenikmatan itu kebablasan, keenakan, akhirnya hamil. Lalu rupanya tanpa diketahui oleh orang tuanya, si ibunya ini karena dia begitu ditekan oleh keluarga, berusaha untuk menggugurkan anak ini. Berusaha untuk menggugurkan. Dan akhirnya si perempuan ini cerita pada saya. Lalu saya berkata, saya doakan semoga anak ini lahir tidak ada masalah. Dan syukur kepada Allah, anak ini lahir sempurna. Secara fisik sempurna. Tetapi mengagetkan sewaktu anak ini tumbuh di usia 6 tahun, 7 tahun.
Anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang emosional sekali. Sampai kalau marah, dia melempar ibunya dan berteriak, "Mama nggak suka aku, dari dulu juga nggak suka aku." Mamanya kaget, gitu ya. Padahal dia tidak pernah ngomong bahwa dulu mau digugurkan. Tidak pernah cerita. Tidak ada yang cerita pada anak ini. Tapi jangan pernah lupa, anak ini merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi kalau sejak dalam kandungan ia sudah ditolak, ia merasa selalu melawan ibunya, marah dengan ibunya. Dia selalu tidak bisa menerima ibunya. Kekecewaan. Jadi sama kalau seorang ibu pun mengharapkan anaknya laki-laki, tiba-tiba perempuan yang lahirnya. Kecewa. Kekecewaan itu kalau tidak diolah akan merusak relasi ibu ini dengan anak ini. Jadi lihat, luka itu begitu banyak tempatnya. Anak dibesarkan tanpa perhatian orang tuanya. Orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan karier. Saya mengerti bahwa dunia sekarang berat sekali. Gitu ya. Jadi di mana orang tua itu dua-duanya harus bekerja. Dan kalau dua-duanya bekerja menyedihkan. Ayah bekerja, waktu pergi ke pekerjaan, baterainya full. Ibu bekerja, waktu pergi ke tempat pekerjaan, baterainya full. Anak sekolah, waktu pergi ke tempat sekolah, baterainya full. Pagi-pagi semuanya full. Pulang ke rumah, suaminya baterainya low, istrinya baterainya low, anak juga baterainya low, di rumah konslet. Di rumah bertengkar. Hal kecil pun akan menjadi besar. Kenapa? Karena hatinya sedang kecapean, kelelahan. Jadi kelelahan ini yang membuat begitu mudah bergesekan di dalam keluarga. Jadi suami kentut saja bisa menjadi masalah besar bagi istri. Padahal kan suami nggak tahan gitu ya. Dia udah ditahan-tahan, brut keluar. Istrinya langsung sembarangan lu kentut di depan siapapun. Nggak sopan. Suaminya, ya Tuhanku, saya di depan teman-teman aja, teman-teman malah senang kalau saya kentut. Gitu ya, lihat di sini. Jadi hal kecil bisa menjadi besar dalam keluarga kalau baterainya low. Mudah konslet. Anak terlalu ditekan. Bapak Ibu jangan pernah lupa, menjadi anak itu stres sekarang ini. Apalagi kalau orang tuanya berambisi supaya anaknya pintar, supaya anaknya ranking. Anaknya, kamu harus ranking, harus hebat di sekolah. Padahal orang tuanya juga dulu bodoh. Padahal dulunya juga orang tuanya nggak ranking gitu. Ngapain? Kata saya. Kenapa harus neken anak supaya pinter? Anda juga nggak pinter kok, gitu ya. Jadi lihat, kalau orang tua terlalu punya obsesi ingin menyombongkan. Oh, anak saya ranking 1 loh, anak saya sekolahnya di Amerika loh, anak saya sekolahnya. Apa yang terjadi? Anak stres. Anak merasa depresi karena apa? Tertekan. Lihat, zaman saya kecil tuh nggak ada les-lesan, nggak ada les. Gitu ya. Zaman sekarang itu les. Semua dileskan. Bahkan saya sedih sekali kalau mendengar ada anak hari Minggu masih les. Ya Tuhanku Yesus, orang tuamu ini tidak ada belas kasih apa ya? Gitu. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari yang penuh sukacita, hari pembebasan. Kalau dalam kitab suci ada tahun Yobel gitu ya. Itu hari pembebasan, hari Minggu itu. Kenapa anak harus ditekan? Harus belajar, terus belajar biar kamu pinter-pinter. Jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, yang membuat anak pinter bukan semata-mata karena otaknya, inteligensinya tinggi. Bukan. Anak bisa berhasil juga karena ada mentalitasnya. Karena ada moralitasnya. Karena ada kekuatan tekadnya. Jadi,
lihat, kita harus mengerti anak kita terlalu dituntut atau tidak. Anak juga bisa memperoleh kekerasan fisik atau verbal, dipukul, verbal kata-kata kasar, gitu ya, dicaci maki, dilecehkan, diteriakin. Saya sejak kecil paling takut kepada ayah. Saya itu lebih takut dengan ayah daripada kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu memberi pengampunan, ayah itu enggak. Ayah itu pukul dulu baru diampuni kalau saya salah. Jadi kalau ayah saya itu sudah teriak, Eko, saya itu langsung, ya diem saya. Kalau apalagi ayah sudah melotot, saya langsung tundukkan kepala saya dengan hikmat. Saya lakukan. Ayah bersabda A, terjadilah A. Jadi begitu taatnya saya, begitu takutnya saya. Sampai saya ingat, kita waktu kecil itu kalau sore harus belajar. Kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu sore itu kami boleh nonton televisi. Dan waktu saya kecil nonton yang paling menyenangkan adalah film kartun. Kan dulu kan nggak ada banyak pilihan. Ada RCTI, Indosiar, SCTV. Dulu kan cuma TVRI. Dan TVRI itu kan menayangkan film kartun. Saya masih ingat film kartunnya adalah Mikey Mouse. Itu membuat kita tertawa. Sore waktu saya dengan adik-adik saya nonton, kan itu jatahnya nonton. Kita ketawa-ketawa. Tiba-tiba ayah pulang dan teriak, woi, siapa yang suruh nonton? Ini jamnya belajar. Ayo belajar semuanya. Eko, kamu anak pertama, malah nggak memberi contoh. Malah ikut nonton. Matikan TV, nonton. Wah, itu 4 anak, saya nomor 1, 3 adik saya, langsung tunduk semuanya. Dan saya matikan televisi. Adik saya nomor 2, Mas, bicara dengan ayah. Ini kan Sabtu, kita boleh nonton. Nggak mau nanti ngomong aku yang dipukul, kamu tenang-tenang saja. Enaknya. Udah belajar. Lalu kita belajar, diam saja. Lalu bapak itu masuk kamar. Dan ibu nanya, ada apa sih pak? Itu anak-anak. Bukannya belajar malah nonton TV. Ini kan jamnya belajar. Lalu ibu berkata, loh pak, ini kan Sabtu. Jatahnya anak nonton. Lalu bapak berkata, oh iya ya, lupa. Ayo sudah biarin. Saya sudah marah. Jadi lihat, seringkali luka itu begitu mudah dibiarkan saja. Begitu sulit orang tua untuk rendah hati mengakui dan meminta maaf. Karena merasa apa? Aku orang tua kok. Aku punya kekuasaan kok. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa rupanya kalau saya lihat di sini, saya bagikan apa yang saya ceritakan kepada Anda semua, keluarga itu tempatnya orang terluka.